Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan Ba'dal Fajr di hari Rabu 8 Mei 2024 bertepatan dengan hari ke-26 dari bulan Syawal 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid wal Aqidah yang membahas kitab Al-Akhbarus Sahihatu fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Kita membahas kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sifat melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirah. Dan telah kita masuk kepada hadis yang kelima dari hadis Abi Sa'idin Al-Khudri, yang mana di akhir pembahasan telah kita jelaskan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri wajah pendalilan dari lafaz yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat di arasatil qiyamah, di mahsyar, di mana disebutkan di saat semua di mahsyar orang-orang yang menyembah kepada selain Allah mengikuti tawagid, sesembahan-sembahan yang dulu disembah selain Allah, maka tidak ada yang tersisa kecuali mereka yang hanya menyembah Allah. He is the one and only. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barin aw fajirin. Maka tidak ada yang tersisa kecuali yang hanya menyembah Allah. Kemudian disebutkan bahwa Allah akan menampakkan kepada mereka. Dan di saat Allah menampakkan pertama kali, tidak ada kesepakatan di antara kaum muslimin dengan Allah bahwa Allah memang menampakkan dirinya, namun Allah tidak menjadikan di hati-hati mereka bahwa ini adalah Allah Jalla wa'ala. Kemudian setelah itu dia menampakkan dirinya dan menjadikan di hati kaum muslimin bahwa ini adalah Allah. Pada saat Allah menampakkan diri kepada mereka, ana rabbukum fayaqulun, maka mereka mengatakan anta rabbuna, bahwa kamu adalah benar Rabb kami. Maka setelah itu disebutkan semua kaum muslimin sepakat di antara mereka dengan Allah apa tandanya. Maka apa ayat yang bisa menjadikan pendalilan bahwa ini adalah Allah, bukan tawagid. Maka dikatakan as-saq fayakshifu an saqihi. Maka yang menjadi alamat adalah as-saq, yakni betis. Maka Allah Jalla wa'ala menampakkan dari betisnya. Fayasjudu lahu kullu mu'minin. Maka semua yang bernama mukmin akan sujud kepada Allah di saat Allah menampakkan betisnya. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'ah, kecuali mereka orang-orang yang dulu di dunia melaksanakan peribadatan kepada Allah riya, untuk hanya sekedar pamer. Maka mereka orang-orang munafikun di sini dibedakan dengan tidak bisa untuk bersujud. Fayadhabu kayma yasjudu atau kayma yasjuda fayaudu dhahrahu atau dhahruhu tabaqan wahidan. Di saat mereka ingin sujud, maka punggung-punggung mereka tidak bisa dipakaikan untuk sujud. Kemudian kita akan membaca dari segi hadis dan makna sebelum masuk kepada penjelasan. Summa yu'ta bil jasri
fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Maka lafaz ini sama seperti lafaz Abi Hurairah yang terdahulu, bahwa setelah mereka semuanya bertemu dengan Allah dan bersujud kepada Allah kecuali orang-orang munafik, dan di sini terjadi penjeda antara muslimin dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang munafik tidak mampu untuk melaksanakan sujud. Lalu apa? Mulailah seperti di hadis Abi Hurairah dibentangkan as-sirat, yang mana dia itu dhahrai jahannam, seakan-akan di atas punggung jahannam. Maknanya semua orang yang masuk surga pasti akan melewati sirat. Kemudian disebutkan di sini faidah hadis yang tidak ada di faidah hadis Abi Hurairah tentang apa? Sifat dari as-sirat yang telah kami jelaskan di syarah dulu. Qulna ya Rasulullah wa mal jasru. Apa itu sifat dari jembatan ya Rasulullah? Qala madhadatun muzillatun. Dia itu jembatan yang sangat licin. Alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah mufaltahah laha syaukah uqaifa takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan. Maka disebutkan bahwa dari sifat yang ada pada as-sirat itu dia mempunyai khototif wa kalalib, mempunyai duri-duri dan pengait-pengait yang sangat tajam, yang mana disifatkan pengait-pengait ini di Najd dinamakan dengan sauk as-sa'dan, seperti duri pohon sa'dan, sama seperti hadis Abi Hurairah. Dan disebutkan di sini al-mu'minu 'alaiha qattarfi wa kalbarq warih wa akajawidil khail warukab. Maka di sini pun tambahan dari hadis Abi Hurairah dari sifat mereka orang-orang yang melewati as-sirat. Maka orang-orang yang mukmin akan dimudahkan oleh Allah. Mereka melewati api neraka yang dahsyat itu qatarf, bagaikan kedipan mata. Wa kalbarq, bagaikan kilat. Warih, bagaikan angin yang kencang. Dan juga bagaikan kuda-kuda kavaleri yang kencang. Dan bahkan di antara mereka ada yang bagai hewan-hewan tunggangan yang berjalan perlahan-lahan namun pasti. Fanaja muslimun wa naja mahdusun wa maqdusun finari jahannam hatta yamuru akhiruhum yushabu sahban. Maka menyebutkan juga faidah dari hadis yang lain yang tidak disebutkan. Maka ada di antara mereka fanaja muslimun, seorang muslim atau sifat dari kaum muslimin yang berhasil masuk surga, namun dalam keadaan mahdus, dalam keadaan makdus. Apa maknanya? Mungkin terjatuh kepada api neraka, diangkat oleh Allah. Mungkin dia terpotong-potong dan sempat terburuk di api neraka. Hatta yamurra akhiruhum. Sampai dari mereka kaum muslimin ada yang berjalannya itu sampai ditarik-tarik. Kemudian disebutkan setelah itu faidah juga dari hadis ini tentang permasalahan pemberian syafaat, di mana kaum muslimin sesama mereka akan memberikan syafaat. Dan ini kita bahas hadis ini di pelajaran tadi malam di Tangerang, yang mana kita bahas tentang beneficial keutamaan kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah di hari akhir. Bahwa orang-orang yang mencintai karena Allah di hari akhirah akan saling memberikan syafaat. Maka di sini syahidnya orang-orang muslim di antara mereka akan saling memberikan syafaat di saat mereka melihat saudara-saudara mereka yang dikenal dulu dalam keadaan kebaikan, mereka semuanya dalam keadaan masuk kepada surga.
Maka disebutkan di dalam hadis, "Fama antum bi asyaddali munasyadatan fil haqq. Fatabayyana lakum minal mu'minin yawma idin lil jabbar. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim." Maka di antara kalian akan saling menguatkan dan zahirnya meminta syafaat, maka di antara kalian akan sangat tolong-menolong. Dan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya, maka kalian akan meminta kepada Allah. Tidak tanggung-tanggung. Di saat orang-orang yang berhasil masuk kepada surga dan melihat beberapa saudara-saudaranya yang masuk kepada api neraka, maka mereka akan mengadu kepada Allah tidak malu-malu. Apa yang mereka katakan? Yaquluna Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Bahwa Allah, kenapa engkau masukkan saudara kami ke api neraka dan aku selamat? Padahal kami tahu dulu mereka itu salat bersama kami. Dan mereka berpuasa bersama kami. Dan mereka melaksanakan amal-amal soleh bersama kami. Maksudnya di sini, dari kaum muslimin yang melihat saudara-saudaranya masuk kepada api neraka, dan Allah tidak mendolimi siapapun. And justice for all, keadilan untuk semua pada saat itu. Maka kaum muslimin yang lain yang mengetahui kedudukan saudaranya dulu dalam keadaan menuntut ilmu bersama, berdakwah bersama, menghafal murajaah di ma'had yang sama, dan kemudian sama-sama berdakwah dan sama-sama melaksanakan amal soleh. Kenapa dia masuk surga dan orang ini masuk kepada api neraka? Ini poin pendalilan kita. Maka akhirnya Allah Jalla wa'ala menerima dari syafaat dari kaum muslimin yang mengadu. Orang ini dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, melaksanakan amal-amal soleh bersama kami. Lalu kenapa engkau masukkan kepada api neraka ya Rob? Maka di sini faidah dari apa? Dari kita mencintai saudara kita karena Allah. Dan kita bermusuhan dengan saudara kita karena Allah. Maka al-wala wal-bara karena Allah. Adapun yang memusuhi kaum muslimin tanpa sebab, maka di sini masuk kepada ayat-ayat yang telah kita bahas di pelajaran di Tangerang, bahwa kita tidak boleh wala tadabaru wala tahasadu, tidak boleh di antara kita saling memusuhi dan saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, maka jadilah kalian hamba-hamba Allah yang satu sama lain bersaudara. Maka asalnya kita ini diperintah oleh Allah bersaudara. Maka jika kita bermusuhan, tidak mau berhubungan dengan kaum muslimin yang lain, apalagi notabene sama-sama ahlu sunnah, ada sebabnya. Dan jika sebabnya telah selesai, apalagi telah dijadikan sulh di masjid ataupun di dalam suatu pertemuan dan selesai saling memaafkan dan sebagainya, maka selesai. Karena apa? Karena permasalahannya karena Allah. Kecintaan dan kebencian karena Allah. Bukan karena egoisitas, bukan karena persons. Maka ini termasuk dari perkara-perkara yang salah. Di mana seseorang cinta bukan karena Allah dan begitu membenci dan al-bara'ah kepada saudaranya yang lain yang juga bukan karena Allah. Maka yang benar adalah kecintaan karena Allah dan kebencian juga karena Allah. Maka di sini, di saat mereka mengadu kepada Allah, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah langsung berfirman kepada mereka, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu wa yuharrimullahu surahum aw suwarahum 'alan nar fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba fin nar ila qadamihi wa ila ansafi saqihi fayahrujuna man arafu
Summa ya'uduna fayaqulu idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinarin fa akhrijuhu fayukhrajuna man arafu. Summa ya'udu fayaqulu idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min iman fa akhrijuhu fayukhrajun man arafu. Maka di dalam hadis ini disebutkan dalam keadaan Allah memberikan syafaat bagi mereka sesama kaum muslimin yang cinta karena Allah di dunia dahulu. Di saat mereka mengadu, ya Rabb, orang ini dulu sholat bersama kami, berdakwah bersama kami, sama-sama dulu berjuang, beribadah kepadamu dan melaksanakan amal-amal soleh. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, kalau begitu masuklah kepada api neraka. Dan lihat di antara mereka orang-orang yang kamu kenal, yang mana mendapatkan di hatinya ada keimanan, meskipun 1 dinar, seperti lempengan dinar dari iman, maka keluarkanlah. Dan di sini bagaimana gambarannya untuk mengenali wajahnya, seperti di hadis terdahulu, bahwa diharamkan api neraka memakan anggota badan dari tempat-tempat sujud. Maka wajah-wajah mereka masih dikenali. Dan bahkan di dalam hadis ini disebutkan, di antara mereka yang terbakar dari saudaranya itu, terbakar sampai kepada setengah betis, ataupun kaki-kaki mereka. Maka bisa diketahui, dikarenakan yang dibakar hanya sekedar kaki-kaki mereka, atau setengah betis mereka, dan seterusnya. Tidak sampai kepada wajah. Maka akhirnya mereka mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal dari syafaat ini. Maka di saat mereka membawa orang-orang untuk dikeluarkan, Allah mengatakan kembali, lihat lagi. Siapa di antara mereka yang mempunyai hanya sekedar setengah dinar beratnya dari keimanan. Akhirnya masuk lagi dan mencari, kemudian dikeluarkan lagi, dan akhirnya sampai yang ketiga kali. Menunjukkan bahwa Allah Maha Rahmah. Maka siapa yang kamu kenal, dulu melaksanakan amal-amal soleh bersama kamu, keluarkan. Maka lihat bagaimana di sini faidah kita berteman. Kita mempunyai saudara sesama kaum muslimin. Maka oleh sebab itu di dunia ini kita saling bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Di dalam ayat Al-Quran. Fa aslihu baina akhwaikum. Jika ada perseteruan kalian dengan kaum muslimin, maka diselesaikan. Bukan terus berlarut, bertahun-tahun, bermusuhan. Maka di sini dari faedah kita saling berhubungan baik dengan kaum muslimin, maka bisa jadi di antara kita akan saling tolong-menolong. Seseorang masuk api neraka, diketahui oleh temannya, akan diadukan kepada Allah. Kenapa mereka masuk api neraka? Padahal mungkin temannya mempunyai dosa antara dia dengan Allah, yang orang ini tidak mengetahuinya. Maka alhasil inilah dari keutamaan seseorang mempunyai teman karena Allah. Maka disebutkan, qala Abu Sa'id, fa in lam tusaddiquni faqra'u. Maka di sini Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini kepada beberapa para sahabat tentang kisah bagaimana kaum muslimin memberikan syafaat kepada kaum muslimin yang lain. Maka di saat dia menyampaikan, mungkin ada beberapa sahabat yang ragu dan sebagainya, maka dia mengatakan, fa in lam tusaddiquni, jika kalian tidak membenarkan apa yang aku dengar dari Nabi, faqra'u, maka di antara kita ada Al-Quran. Maka bacalah ayat. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanah yudha'ifha. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah tidak akan pernah mendolimi mithqala dzarratin. Dari amalan-amalan yang sedikit, hanya seberat biji sawi pun, maka akan Allah berikan. Dan akan Allah berikan balasannya. Maka dari satu kebaikan akan diberikan double. Pahala-pahala yang sangat banyak. Maka ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, jika tidak percaya, nih Al-Quran.
Allah itu tidak akan mendolimi pada saat itu kepada seluruh manusia. Kemudian disebutkan fayasfa'un nabiyyun wal malaikah wal mu'minun. Dan ini poin pendalilan juga bagi kita tentang permasalahan keutamaan bersaudara karena Allah. Karena para nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya. Wal malaikah. Jangan dipikir malaikah itu diam, tetapi memberikan syafaat semampunya untuk orang-orang yang muslim. Dan juga wal mu'minun, sesama kaum muslimin. Seperti tadi di dalam hadis, mereka melihat saudaranya masuk api neraka, padahal dulu saudaranya bersama dalam menuntut ilmu, dalam melaksanakan salat. Maka kenapa ya Allah dia masuk api neraka? Mengadu kepada Allah saudara-saudaranya ini. Maka di sini poin pendalilannya 3 jenis. Nabi dari kalangan manusia dan juga orang-orang mukmin meminta syafaat kepada Allah untuk saudara-saudaranya. Wal malaikah, adapun dari jenis yang kedua, para malaikat juga akan memintakan syafaat kepada Allah dari saudara-saudaranya yang masuk api neraka. Fayaqulul jabbar, maka berkata Allah yang maha kuat, maha perkasa, tidak ada tandingannya pada saat itu, baqiyat syafaati, maka para makhluk, nabi, malaikat, orang-orang mukmin telah memberikan syafaat. Maka tinggal aku, Allah, yang menerima syafaat mereka dan aku akan memberikan syafaat. Maka Allah sendiri pun akan memberikan syafaat. Maka disebutkan baqiyat syafaati, tinggal syafaat yang langsung aku turunkan dariku. Fayaqbidu qabdah minan nar. Maka Allah mengguncang api neraka. Fayakhruju aqwaman qadim tahasu fayulqawna fi nahri bi afwahil jannah. Maka akhirnya Allah mengguncang dari api neraka dan keluarlah dari api neraka kaum-kaum muslimin qadim tahasu, telah terbakar dalam keadaan gosong. Kemudian dilemparkan kepada sungai kehidupan di surga yang dinamakan dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Maka disebutkan fayambutuna fi hafataihi kama tambutu al-habbah fi hamilis sail. Maka dia akan bermetamorfosis dari hitam legam terbakar akan tumbuh baru seperti tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian yang mana dia itu di padang yang gurun panas, kemudian terkena air hujan atau jejak-jejak bekas asail ataupun banjir, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan-tumbuhan yang baru. Qad ra'aitumuha ila janibi sahrah wa ila janibi asyajarah. Maka dia akan tumbuh. Famakana ila syamsi minha kana akhdar wa makana minha ila azil kana abyad fayakhrujuna ka'annahum lu'lu'u fayuj'alu fi riqabihim al-khawatim fayadkhuluna al-jannah. Maka mereka orang-orang yang tadi diguncangkan oleh Allah api neraka dan mereka keluar dari api neraka, maka mereka itu keluar dalam keadaan bentuk yang baru. Dan kemudian dalam keadaan bentuk bercahaya dari kulit-kulit mereka, namun dijadikan di leher-leher mereka al-khawatim, seperti gantungan-gantungan yang menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada bahwa mereka akan dimasukkan kepada surga. Fayaqulu ahlul jannah haula utaqa ar-rahman. Bahwa mereka itu orang-orang surga yang sudah dahulu masuk surga akan melihat mereka dan mengatakan kepada mereka haula utaqa ar-rahman. Bahwa mereka adalah orang-orang penduduk api neraka yang dibebaskan oleh Allah dengan syafaatnya tadi. Maka mereka akan masuk surga sama. Namun mereka masuk surga setelah
diadab di api neraka. Sehingga mereka masuk kepada surga dan para penduduk ahlu surga yang duluan melihat dari alamat-alamat yang ada pada mereka. Di leher-leher mereka ada al-khawatim. Ada dari cap-cap ataupun menjelaskan kepada kita bahwa mereka adalah penduduk api neraka dulunya. Allah berikan syafaat untuk keluar dan masuk kepada surga. Maka adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu fayuqalu lahum lakum ma ra'aitum wa mithlahu ma'ahu. Kemudian setelah itu juga akan dimasukkan kepada api neraka orang yang di dalam hadis Abi Hurairah paling akhir keluar dari api neraka dan paling akhir orang yang masuk kepada surga. Yang mana disebutkan di sini ada tambahan bighairi amalin amiluh. Orang ini tidak mempunyai amalan-amalan yang baik, namun dia melaksanakan tauhid, tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Dan dohirnya tetap sholat sehingga tidak kafir. Namun amalan-amalannya bahkan disebutkan di dalam hadis bighairi amalin. Orang ini tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Tapi tetap dia seorang muwahhid, tidak pernah menyembah selain Allah. Namun malas dalam beribadah kepada Allah. Dan juga dohirnya penuh dengan dosa di kehidupannya sehingga dimasukkan api neraka. Maka diberikan oleh Allah dari balasan di saat surga itu penuh, lakum ma ra'aitum wa mithlahu ma'ahu. Maka seperti hadis Abi Hurairah. Di sini dikatakan, bagi kamu apa yang kamu lihat dari dunia dan seisinya. Maka bagi kamu dunia ini dan yang seisinya sepertinya. Maka di hadis Abi Hurairah yang terdahulu disebutkan juga seperti lafaz ini. Coba dilihat di hadis nomor 4. Qala Allah Ta'ala laka dzalika wa mithluhu ma'ahu. Dan begitu pun di hadis Abi Sa'id Al-Khudri di sini disebutkan bahwa lahum aw lakum ma ra'aitum wa mithlahu ma'ahu. Maka maknanya sama hadis Abi Sa'id dan hadis Abi Hurairah. Dan di riwayat yang telah kami sebutkan, di riwayat dari sahabat Abi Sa'id, ada yang menyebutkan bagi kamu 10 kali dari dunia. Alhasil telah kita bahas perbedaan lafaz di sini. Maka ini dari segi terjemahan secara tekstual. Lalu kita masuk kepada matan. Maka disebutkan di dalam matan bahwa kita kembali kepada sedikit lafaz yang berhubungan dengan hadis ini. Maka disebutkan di matan, qulna ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Dan ini adalah dari poin pendalilan yang pertama tentang isbat ru'yatillah fi arasatil qiyamah. Di mana di saat mereka duduk melihat full moon, rembulan yang purnama, maka di antara para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah di arasatil qiyamah? Maka ini wajah pendalilannya. Dan di sini telah kita bahas, dijawab oleh Nabi tidak hanya sekedar jawaban yes or not saja. Maka Nabi mengatakan na'am. Dan na'am adalah adat tusta'mal fi jawabil wajib. Maka kalimat na'am dijawab untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban, bukan pertanyaan retoris. Maka dijawab oleh Nabi, na'am, iya. Bahwa dia akan, atau kaum muslimin akan melihat Allah. Namun diberikan tambahan jawaban apa? Hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamar idza kanat sahwan? Qulna la. Qala fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yauma idin illa kama tudaruna fi ru'yatihima. Tsumma qala yunadi munadin liyadhhab kulla qaumin ila makanu ya'buduna. Maka di lafaz ini maknanya la tumaruna, kalian itu juga la tudaruna, kalian itu akan melihat Allah dengan mudah tanpa berdesak-desakan. Maka ini pun yang menjadi pendalilan bahwa kita akan melihat Allah dengan
mata kepala kita dan dengan desakan. Kemudian disebutkan fayakshifu. Dan ini pun syahid yang kedua, bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di arasatil qiyamah. Kenapa? Karena lafaz yakshifu dari segi lughah, makna al-kasf adalah raf'u kasyai'an amma yuwarihi wa yughatihi. Maknanya di sini Allah mengangkat dari keberadaan tidak mampu melihat menjadi bisa melihat. Kemudian disebutkan di dalam matan yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam, dan ini tadi kita telah menerjemahkannya. Maka di sini disebutkan dari kumpulan as-sirat yang ada di hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang tidak ada di hadis Abi Hurairah. Dan ada pun ucapan di dalam matan tadi fama antum bi asyaduli munasyadatan fil haq, maka kalian itu akan sangat keras untuk meminta syafaat bagi saudara-saudara kalian yang masuk api neraka. Seperti tadi kami sebutkan, dari keutamaan hadis ini adalah menjadi pendalilan syafaatul mu'minin as-solihin fi ikhwanihim al-musallin alladzina finnar. Maka di sini isbat tentang syafaat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh kepada saudara-saudara mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk api neraka dahulu. Yang mana mereka itu tercampur dari amalan yang baik dengan amalan yang buruk, dan yang rajih amalan yang buruk lebih banyak padanya dan amalan yang baik sedikit. Maka Allah menginginkan dengan penuh hikmahnya untuk dimasukkan kepada api neraka. Namun diizinkan oleh Allah untuk diberikan syafaat. Maka di sini pendalilannya bahwa kaum mukminin di antara kita, jika kita merajut hubungan kehidupan di dunia ini sesama kaum muslimin, mencintai karena Allah dan bermusuhan pun karena Allah, bukan bermusuhan hanya sekadar bermusuhan karena ego, maka di sini dia akan saling memberikan syafaah di hari kiamat. Dan lafaz ini pun nanti akan didukung dengan lafaz setelahnya, fayasfa'un nabiyyun wal malaikah wal mu'minun. Maka akan memberikan syafaat orang-orang yang beriman dan para malaikat dan para nabi. Dan di sana masih banyak pendalilan-pendalilan tentang orang-orang yang mukmin. Siapa di antaranya? Mereka adalah para syuhada. Maka orang-orang yang mati di jalan Allah itu pun akan memberikan syafaat secara otomatis kepada keluarganya, pada orang yang dicintainya. Seperti datang hadis dari Abi Bakar As-Siddiq yang marfu dari Nabi, "Tsumma yuqalu ud'u syuhada fayasfa'una liman aradu." Maka kemudian nanti di mahsyar itu akan dipanggil mereka orang-orang yang mati di jalan Allah, para syuhada. Fayasfa'un liman aradu. Maka orang-orang syuhada ini akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang dia inginkan dari keluarganya, dari teman kentalnya, the old friend dulu. Wa qala fa'ida fa'alat asyuhada dzalika qala yaqulullahu jalla wa ala ana arhamur rahimin adkhilu jannati man kana la yusyrik bi syai'an qala ya fayadkhulunal jannah. Maka di sini mereka orang-orang syuhada memintakan syafaat diberikan oleh Allah, dan Allah mengatakan ana arhamur rahimin, aku adalah zat yang paling penuh kasih sayang. Maksudnya mereka dulu orang-orang yang durjana, meskipun muslim tidak menyembah kepada selain Allah, namun malas untuk beribadah dan banyak amalan-amalan yang buruknya. Maka di saat dimintakan syafaat, Allah mengatakan aku zat yang maha pengampun, maka masuklah kepada surga. Namun dengan catatan apa? Man kana la yusyrik billah, maka masuk surga. Adapun yang musyrik kepada Allah, tidak diterima syafaat untuk mereka. Maka di hadis ini menjadi pendalilan dari kaum mukminin yang memberikan syafaat selain dari tadi
orang-orang mukmin yang mempunyai teman kental, mereka akan mengatakan, ya Rabb, hum yusalluna ma'ana, wa yusumun ma'ana, wa ya'maluna ma'ana. Bahwa mereka teman kami dulu, berdakwah bersama, sholat bersama, haji bersama, dan seterusnya. Adapun di sini tambahan dari faidah yang bisa kita berikan, juga dari orang-orang mukmin yang saling dulu bekerja sama dalam kebaikan, selain itu para syuhada. Maka para syuhada bisa di dalam hadis ini memberikan syafaat kepada siapa yang dia inginkan. Dia inginkan dari kerabatnya, bahkan dari qabilahnya. Selama dia itu mengenalnya dan menginginkan untuk diberikan syafaat, Allah berikan. Dengan catatan tadi, mangkana la yusrik bi syai'an. Selama yang dimintai syafaatnya itu orang yang bukan musyrik. Adapun orang yang musyrik, maaf, misalnya mempunyai orang tua, dukun, dan mati dalam keadaan kekufurannya, kesyirikannya, masih dalam keadaan perdukunannya dan mati. Maka di sini tidak bisa anaknya, seorang mukmin, seorang syuhada untuk memberikan syafaat. Seperti di dalam hadis tadi, selama dia tidak mati dalam keadaan kekufuran, kesyirikan. Dan juga di dalam ayat Al-Quran, malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Maka tidaklah orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, kesyirikan kepada Allah, kecuali forever in hell, kekal di api neraka, tidak diberikan pertolongan dan pemberian syafaat dari keluarganya atau dari teman-temannya. Maka di sini menjadi pendalilan kaum muslimin di antara mereka akan saling membantu untuk mengeluarkan dari api neraka. Maka disebutkan juga di dalam ataupun hadis tadi dari Abi Bakar, hadis yang sahih li ghairi. Dan begitupun hadis-hadis permasalahan asy-syafa'ah yang banyak datang juga dari Ibnu Abbas. Bagi mereka, orang-orang yang memberikan syafaat juga adalah anak-anak yang mati, yang masih kecil. Maka ini pun kelak akan memberikan syafaat bagi orang tuanya. Dan begitupun dari pemberian syafaat juga orang-orang yang disolatkan oleh kaum muslimin lebih dari 40 orang. Dan ini telah datang juga hadis yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Dan dari pemberian syafaat dari jenis manusia, mereka orang-orang yang meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang yang mana dohirnya mereka para kaum muwahhidin, bukan penyembah kepada selain Allah. Maka mereka orang-orang yang 40 ini menyolatkan jenazah, maka jenazah ini berhak untuk diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Maka di dalam pembahasan hadis ini selesailah dari hadis yang kelima. Dan poin pendalilannya di hadis yang kelima jelas. Pertama, pertanyaan para sahabat, apakah kita melihat Allah? Dijawab, kalian akan melihat Allah tidak dalam keadaan berdesak-desakan, tetapi dalam keadaan bermudah-mudahan. Kemudian di dalam hadis ini pun kita bahas tadi bahwa Allah Jalla wa'ala akan menampakkan dirinya. Dan mereka mengatakan, di saat Allah mengatakan, Ana Rabbukum, mereka mengatakan kaum muslimin, Anta Rabbuna. Mana dalil? Diperlihatkan oleh Allah dari betis. Maka mereka meyakini yang di depan mereka adalah Allah, fayakharru sujjadan. Maka akhirnya mereka semuanya sujud kepada Allah. Dan ini dua poin pendalilan di dalam hadis yang panjang ini. Kemudian disebutkan di akhir tadi tentang permasalahan pemberian syafaat. Maka selesailah dari hadis
Abi Sa'id Al-Khudri yang merupakan hadis yang kelima. Maka mungkin kita cukupkan lebih baik agar di pelajaran yang akan datang langsung masuk kepada hadis yang baru. Maka kita cukupkan dan insya Allah mungkin kita akan memberikan kajian di siang hari dan pelajaran kita di malam hari akan berada di Masjid Fatahillah Depok, sehingga streaming untuk malam seperti streaming kemarin di Masjid Rahmi Hatta di Tangerang, maka begitu pun nanti di Depok streaming akan dari sana. Maka insya Allah jika ada kesempatan ba'da zuhur, ba'dal asar kita akan memberikan kajian. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.